Papua, awal 1960-an. Sebuah tanah misterius yang saat itu masih jarang dijamah manusia luar. Di balik hutan lebat dan rawa-rawa, hidup suku-suku dengan tradisi kuno, termasuk cerita tentang adat yang kental, perang antar suku, dan bahkan kanibalisme. Di tahun 1961, ada seorang pemuda dari New York datang ke wilayah ini. Dia bukan orang biasa. Namanya Michael Rockefeller, pewaris salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Amerika. Ambisinya sederhana, namun berbahaya. Membawa pulang karya seni suku Asmat yang dianggap sakral untuk memenuhi koleksi museum keluarganya. Namun di tengah ekspedisi, tragedi terjadi. Kapalnya terbalik di Laut Arafura dan Michael berenang menuju daratan. Namun sejak saat itu, dia hilang. Apakah ia tenggelam, diserang buaya, atau terseret dalam legenda kanibalisme yang hingga kini tetap jadi misteri suku Asmat? Inilah misteri hilangnya Michael Rockefeller, kisah yang menggabungkan ambisi, pertemuan dua dunia, dan rahasia yang berusaha disembunyikan sejarah. Michael Rockefeller bukan seorang pemuda biasa. Ia adalah anak kelima Nelson Rockefeller, tokoh besar Amerika, yang menjabat sebagai wakil presiden. Dan keluarga Rockefeller bukan sekadar nama, ia identik dengan kekayaan tanpa batas, dengan bisnis minyak dan perbankan raksasa, dengan pengaruh politik yang menembus hingga ruang kekuasaan tertinggi. Tak heran, keluarga ini kerap jadi bahan teori konspirasi. Ada yang bilang mereka mengendalikan ekonomi global. Ada pula yang percaya Rockefeller ikut menentukan arah kebijakan dunia dari balik layar. Tapi di balik gemerlap itu semua, Michael justru memilih jalan berbeda. Jauh dari bisnis besar keluarganya, ia terpikat pada sesuatu yang dianggap aneh di lingkungannya, yaitu seni. Seni yang paling diidam-idamkan Michael Rockefeller bukanlah lukisan modern atau patung klasik Eropa. Ia justru terpikat pada sesuatu yang jauh berbeda. Seni primitif dari ujung dunia yang kala itu masih misterius. Seni ukir suku Asmat dari Papua. Michael begitu terpesona oleh tanah ini. Hutan lebat yang seakan tak berujung, sungai besar yang berliku, satwa liar yang eksotis, dan sebuah kebudayaan yang terasa asing bahkan bagi mata barat. Ketertarikan itu mempertemukannya dengan Adrian Gerbrands, seorang etnolog Belanda yang lebih dulu meneliti suku Asmat. Dari Gerbrands, Michael belajar bahwa Asmat bukan sekedar suku terpencil. Mereka adalah seniman alami, ukiran kayu, tameng perang, patung ritual. Semua punya makna mendalam, sekaligus keindahan yang menakjubkan. Dalam catatan pribadinya, Michael menulis, Asmat adalah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Baginya, seni Asmat bukan hanya artefak, ia adalah kunci, jendela untuk memahami cara hidup dan spiritualitas orang Papua. Tapi ada satu hal lagi yang membuat obsesinya semakin terbakar. Nilai karya seni Asmat di mata dunia. Bayangkan, sebuah patung Asmat pernah terjual dengan harga setara 5 miliar rupiah. Jumlah fantastis. Tapi bagi para konglomerat dunia, itu bukan apa-apa. Mereka rela menghamburkan harta demi memiliki karya langka dari pedalaman Papua. Dan Michael, ia tak ingin sekedar melihat. Ia ingin membawa pulang karya-karya itu langsung dari sumbernya. Dari tanah Papua yang masih perawan, jauh sebelum dunia luar sempat merusaknya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam pula tekadnya masuk ke pedalaman Asmat. Sebuah wilayah penuh misteri, indah, namun sangat berbahaya. Di ujung selatan Papua, terbentang wilayah pesisir yang penuh rawa, sungai besar, dan hutan bakau yang tak berkesudahan. Di sanalah suku Asmat tinggal. Wilayah ini sulit dijangkau, tak ada jalan darat. Satu-satunya cara hanyalah lewat sungai atau laut. Keterpencilan itulah yang membuat kehidupan Asmat selama berabad-abad hampir tak tersentuh dunia luar. Secara tradisional, orang Asmat percaya tanah di luar pulau mereka adalah dunia roh dan makhluk gaib. Karena itu, saat pertama kali melihat orang asing berkulit putih, banyak yang terheran-heran. Ada yang takut,
bahkan menganggapnya sebagai makhluk gaib atau ancaman dari dunia luar. Kehidupan sosial mereka terikat dalam kelompok kampung, dipimpin oleh seorang kepala suku yang dihormati. Meski hidup sederhana, kepercayaan spiritual mereka begitu dalam. Hubungan dengan leluhur, dengan roh alam, dan simbol-simbol sakral hadir dalam setiap aspek kehidupan. Upacara adat, tarian, nyanyian, dan ukiran kayu bukan sekedar seni. Bagi mereka, itu adalah bahasa spiritual, penghubung manusia dengan dunia gaib. Namun, ada sisi keras dalam tradisi mereka pada masa lalu. Dahulu, pernah terjadi peperangan antar kampung. Dalam konteks itu, dikenal pula praktik memenggal musuh yang dipandang sebagai cara untuk menghormati roh leluhur sekaligus menjaga keseimbangan spiritual. Sejarah juga mencatat adanya ritual tertentu yang melibatkan konsumsi bagian tubuh. Hal ini tidak dilakukan sebagai makanan sehari-hari, melainkan sebagai simbol balas dendam atau sebagai bagian dari kepercayaan untuk menyerap kekuatan lawan. Bagi dunia luar, tradisi seperti itu terdengar mengerikan. Namun bagi masyarakat Asmat kala itu, semua memiliki makna yang dalam. Erat hubungannya dengan penghormatan pada leluhur, dunia roh, serta siklus kehidupan menurut keyakinan mereka. Tahun 1961, Michael Rockefeller akhirnya mewujudkan obsesinya untuk mengambil karya seni Asmat. Ia berangkat ke pesisir selatan Papua, tanah yang bagi dunia barat masih penuh misteri. Dalam perjalanan ini, ia tidak sendirian. Michael bergabung dengan tim etnolog Belanda, juga antropolog dari pemerintahan kolonial yang saat itu meneliti kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Papua. Awalnya, kedatangan rombongan disambut penuh rasa ingin tahu. Sebagian orang Asmat terlihat ramah. Namun, itu tidak berarti mereka tidak mau memberikan benda-benda sakral mereka. Komunikasi pun sulit, bahasa berbeda, penerjemah seadanya, benturan budaya segera muncul. Michael mencoba menawarkan uang untuk membeli artefak. Tapi, masyarakat Asmat belum mengenal sistem uang. Hidup mereka masih bergantung pada barter. Dan lebih dari itu, ukiran suku Asmat bukan sekedar karya seni. Bagi mereka, benda-benda itu adalah inti ritual adat. Patung Bisht misalnya dianggap sebagai rumah roh leluhur. Melepaskannya berarti kehilangan perlindungan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Di saat yang sama, situasi politik Papua juga sedang memanas. Wilayah itu masih di bawah kekuasaan Belanda menjelang transisi ke Indonesia. Hubungan antara otoritas kolonial dan penduduk asli sering tegang. Kehadiran Michael bersama tim Belanda membuat beberapa kampung memandang mereka dengan curiga, seakan bagian dari penjajah yang datang membawa agenda tersembunyi. Akhirnya, harapan Michael pupus. Ia tidak berhasil mendapatkan artefak penting yang diimpikan. Ia hanya pulang dengan beberapa benda biasa, catatan lapangan, dan pengalaman langsung tentang kerasnya alam serta budaya Asmat. Bagi dunia seni, ekspedisi pertama Michael Rockefeller dianggap gagal. Namun justru dari kegagalan itulah obsesinya semakin membara. Ia yakin jika diberi kesempatan kedua, ia bisa menembus batas yang sebelumnya menghalanginya. Oktober 1961, Michael Rockefeller kembali ke Papua. Kali ini, ia tidak sendirian. Michael ditemani Rene Wassing, seorang antropolog Belanda. Bukan hanya rekan riset, Wassing juga ditugaskan sebagai penjaga keselamatan Michael. Pemerintah Belanda sangat sadar bila sesuatu menimpa pewaris keluarga Rockefeller di Papua, akibatnya bisa fatal. Reputasi Belanda sebagai penguasa terakhir di wilayah ini bisa runtuh, dan satu kesalahan saja bisa memicu masalah diplomatik besar. Belajar dari kegagalan sebelumnya, Michael menyusun strategi baru. Ia membawa barang-barang modern yang berharga bagi masyarakat Asmat, kapak besi, pisau, kain, dan logam. Semua digunakan untuk barter. Pendekatannya pun lebih halus, dengan bantuan perantara Belanda, serta orang Asmat yang bersedia menjadi jembatan komunikasi. Strategi ini berhasil. Dalam beberapa minggu, Michael dan timnya mengunjungi 13 desa. Mereka disambut lebih terbuka.
Mereka barter dan berhasil memperoleh ratusan artefak penting, patung bis, perisai perang, hingga ukiran monumental yang sangat berharga. Bagi Michael, ini adalah pencapaian besar. Seakan kegagalan ekspedisi pertama terbayar lunas. Namun, di balik keberhasilan itu, ada bahaya yang tidak terlihat. Michael percaya orang Asmat tidak membencinya, dan memang sebagian besar tak punya alasan langsung untuk menaruh dendam. Tapi, ada sesuatu yang ia tidak ketahui. Beberapa tahun sebelumnya setelah kunjungan pertama Michael, Belanda pernah melakukan operasi militer yang menewaskan banyak orang Asmat. Luka itu masih segar, dendam itu masih membara. Michael tak menyadari, di balik senyum dan keramahan, ada amarah yang bisa meledak kapan saja. Semakin jauh ia masuk ke pedalaman, semakin dekat ia dengan bahaya tersembunyi. Sebuah titik tanpa jalan kembali, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. 17 November 1961, Michael Rockefeller bersama Rene Wasing dan dua pemuda Asmat berangkat menyusuri garis pantai Laut Arafura. Mereka menggunakan sebuah kano kayu sepanjang 12 meter, rapuh menghadapi ombak besar Laut Selatan Papua. Di tengah perjalanan, gelombang dan arus kuat datang menghantam. Perahu mereka terbalik. Segala barang bawaan hanyut tersapu ombak. Dalam kondisi panik, dua pemuda Asmat berenang menuju daratan untuk mencari pertolongan. Sementara itu, Michael dan Rene hanya bisa bertahan, berpegangan pada badan perahu yang terbalik di tengah lautan luas. Malam pun tiba. Gelap gulita, hanya suara ombak dan angin yang menemani. Mereka berdua bertahan sepanjang malam, tubuh menggigil, tenaga terkuras. Pagi harinya, Michael membuat keputusan yang akan menjadi titik balik nasibnya. Ia berkata pada Rene bahwa dirinya akan mencoba berenang ke pantai. Jaraknya diperkirakan 4 hingga 10 km dari tempat mereka terapung. Rene mencoba menolak, tapi Michael tidak mendengarkannya karena dia yakin dia bisa. Dengan hanya mengenakan celana dalam dan membawa sebuah jerigen kosong sebagai pelampung darurat, Michael mulai berenang menuju daratan. Itulah terakhir kalinya Michael Rockefeller terlihat. Rene Wasing tetap bertahan di atas perahu terbalik hingga akhirnya diselamatkan oleh otoritas Belanda pada keesokan harinya. Namun Michael, sang pewaris keluarga Rockefeller, tidak pernah kembali. Hilang begitu saja di lautan Papua. Hilangnya Michael Rockefeller langsung mengguncang dunia. Pemerintah Belanda yang saat itu masih memegang kendali di Papua bergerak cepat. Kapal perang, pesawat terbang, helikopter, semua dikerahkan untuk mencari Michael yang diduga tenggelam di Laut Arafura. Skala pencarian ini tidak main-main. Bagi Belanda, hilangnya seorang pewaris keluarga Rockefeller di wilayah koloninya bisa menjadi bencana politik sekaligus diplomatik. Kabar itu bahkan sampai ke Washington. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, mengirim telegram pribadi kepada Nelson Rockefeller. Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus menawarkan bantuan armada militer Amerika untuk memperluas pencarian. Sementara itu, keluarga Rockefeller sendiri tidak tinggal diam. Nelson Rockefeller bersama istrinya, Mary, segera terbang ke Papua Belanda. Nelson bahkan menyewa pesawat pribadi berisi wartawan internasional. Pencarian ini pun menjadi sorotan dunia. Ia memantau langsung setiap langkah penyisiran, berharap anaknya bisa ditemukan hidup. Hari ketiga pencarian, tim penyelamat menemukan sebuah jerigen bensin terapung di pesisir selatan Papua. Jerigen itu diyakini milik Michael, benda yang ia gunakan untuk berenang meninggalkan perahunya. Temuan ini sempat menyalakan harapan bahwa mungkin saja Michael berhasil mencapai daratan. Penyelidik profesional, tentara Belanda, dan ratusan penduduk lokal dikerahkan. Pencarian dilakukan dari laut hingga darat, menyisir garis pantai, menelusuri sungai dan rawa-rawa, memasuki kampung-kampung terpencil, bahkan merambah hutan lebat Papua yang nyaris tak tersentuh. Namun meski wilayah demi wilayah diperiksa dengan teliti, tidak ada satupun tanda keberadaan Michael. Harapan itu perlahan memudar. Selama 2 minggu penuh, pencarian besar-besaran dilakukan. Belanda, juga Australia. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda Michael. Akhirnya, pada 24 November 1961, pemerintah Belanda menyatakan secara resmi, tidak ada lagi harapan menemukan Michael Rockefeller hidup-hidup. Namun, meski kasus ini ditutup secara administratif, pertanyaan besar tetap menggantung. Benarkah Michael hanya tenggelam? Atau ada kisah lain yang tidak pernah terungkap?
Walaupun pencarian resmi telah dihentikan, keluarga Rockefeller tidak tinggal diam. Mereka tetap melanjutkan penyelidikan secara pribadi, mencoba menggali kebenaran yang tidak berhasil ditemukan pemerintah. Beberapa tahun kemudian, muncul informasi mengejutkan. Pada tahun 1969, seorang wartawan bernama Milt Mechlin melakukan investigasi langsung ke daerah Asmat, sebuah wilayah di pedalaman Papua. Dari hasil penelusurannya, Mechlin menemukan adanya sebuah motif balas dendam yang berakar dari peristiwa berdarah di masa lalu. Kisah itu berawal pada tahun 1958, ketika perwira Belanda berusaha melerai konflik antar suku Asmat. Mereka bermaksud menyita senjata demi menghentikan perang, namun kesalahpahaman fatal terjadi. Tindakan itu justru berujung pada pembantaian yang menewaskan 4 pemimpin perang suku Asmat. Bagi masyarakat Asmat, peristiwa tersebut adalah tragedi besar. Mereka meyakini bahwa keseimbangan dunia telah terganggu. Untuk memulihkan kehormatan dan keseimbangan itu, balas dendam dianggap sebuah kewajiban. Kesaksian lain datang dari 2 pendeta Belanda, Van Kessel dan Van Page, yang kala itu sangat dekat dan dihormati oleh suku Asmat. Mereka mengaku mendengar langsung cerita dari penduduk setempat, yang mengatakan bahwa Michael Rockefeller memang menjadi korban sebagai bagian dari ritual balas dendam tersebut. Namun, fakta-fakta ini tidak pernah disampaikan secara terbuka oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka justru memilih untuk menyembunyikannya. Alasannya jelas, Belanda tidak ingin terlihat gagal mengendalikan penduduk asli di Papua. Saat itu, kekuasaan mereka di Indonesia sudah berada di ujung tanduk dan hanya Papua yang masih tersisa. Jika kabar ini sampai bocor, Belanda khawatir akan kehilangan legitimasinya di wilayah itu. Bahkan, sebuah telegram rahasia dari Gubernur Belanda pada tanggal 21 Desember 1961 ditemukan berisi laporan dari kedua pendeta tadi, dengan instruksi tegas untuk menjaga informasi tersebut tetap dirahasiakan. 5 dekade setelah hilangnya Michael Rockefeller, misteri itu kembali digali oleh seorang jurnalis dan penulis bernama Karl Hoffman. Tahun 2014, Hoffman menerbitkan sebuah buku berjudul Savage Harvest untuk National Geographic. Ia bahkan datang langsung ke Papua, menemui masyarakat Asmat dan mengumpulkan cerita-cerita yang selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut. Dari wawancara yang ia lakukan, Hoffman menemukan sebuah kronologi baru. Menurut sejumlah penduduk, Michael Rockefeller sebenarnya berhasil mencapai tepian setelah perahunya terbalik di Laut Arafura. Namun nasib buruk menantinya di darat. Tanpa disadari, ia justru bertemu dengan seorang pemimpin suku Asmat yang keluarganya pernah menjadi korban dalam tragedi berdarah tahun 1958, saat konflik dengan pemerintah kolonial Belanda menewaskan beberapa pemimpin perang Asmat. Bagi mereka, luka itu masih segar. Maka ketika seorang pemuda kulit putih muncul tiba-tiba, ia dijadikan simbol balas dendam. Menurut cerita yang disampaikan pada Hoffman, Michael pun menjadi korban dalam sebuah ritual pembalasan. Tetapi kisah ini tidak berhenti di sana. Tidak lama setelah kabar hilangnya Michael tersebar, wilayah Asmat dipenuhi pesawat-pesawat asing yang terbang rendah. Bagi penduduk yang belum pernah melihat pesawat sebelumnya, pemandangan itu menimbulkan ketakutan. Mereka mengira itu adalah serangan balasan dari orang kulit putih. Lebih buruk lagi, di tengah ramainya pencarian Michael, wabah kolera tiba-tiba melanda wilayah Asmat. Penyakit itu diduga terbawa oleh para pendatang dari luar. Bagi masyarakat Asmat yang belum terbiasa dengan jenis penyakit seperti ini, dampaknya begitu mematikan. Banyak yang kehilangan nyawa. Hingga sebagian penduduk mulai percaya bahwa wabah itu adalah semacam kutukan atau bahkan senjata dari dunia asing. Meski banyak orang Asmat bersedia menceritakan kisah ini kepada Hoffman, tak ada satupun yang mengaku sebagai pelaku langsung. Semua hanya menyampaikan cerita yang mereka dengar dari orang tua atau tetua desa. Namun, ada satu pengalaman yang sangat membekas bagi Hoffman. Saat ia hendak kembali ke Amerika, ia singgah di sebuah desa kecil. Di sana, ia melihat sekelompok orang memperagakan adegan menusuk tombak dan mengayunkan parang sambil bercakap-cakap. Hoffman tidak memahami semua bahasa mereka, tetapi ia berhasil merekam sebagian. Jangan kau ceritakan kisah ini kepada lelaki lain atau desa lain, karena kisah ini hanya untuk kita. Jangan bicara dan ceritakan kisah ini. Kuharap kau mengingatnya
dan kau harus menyimpan ini untuk kita. Kuharap ini untukmu dan hanya untukmu. Jangan bicara kepada siapapun selamanya, kepada orang lain atau desa lain. Jika orang bertanya padamu, jangan menjawab. Jangan bicara kepada mereka, karena kisah ini hanya untukmu. Jika kau menceritakannya kepada mereka, kau akan mati. Aku takut kau akan mati. Kau akan mati, orang-orangmu akan mati jika kau menceritakan kisah ini. Kau simpan kisah ini di rumahmu, untuk dirimu sendiri, kuharap, selamanya. Selamanya. Misteri Michael Rockefeller mungkin belum terpecahkan, dan masih banyak kisah lain yang menunggu untuk diungkap. Tekan like kalau kamu suka cerita semacam ini, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe sekarang, karena perjalanan menyingkap rahasia dunia belum berakhir.